Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang penentuan harga pokok. Harga pokok itu merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa, dan dalam konteks perhotelan ini mencakup semua biaya langsung dan tidak langsung yang terkait dengan penyediaan layanan kepada tamu. Memahami harga pokok juga sangat penting untuk menentukan harga jual yang kompetitif dan mengidentifikasi profitabilitasnya. Komponen utama dari harga pokok ini mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Biaya bahan baku ini meliputi semua persediaan yang digunakan, sementara biaya tenaga kerja mencakup gaji staf. Kemudian overhead mencakup biaya operasional yang tidak dapat dialokasikan langsung ke produk tertentu, seperti biaya utilitas dan sewa. Selanjutnya, harga pokok ini berperan penting dalam penetapan harga jual, di mana penetapan harga yang tepat akan memastikan keuntungan dan daya saing di pasar. Jika harga jual tidak mencakup biaya pokok, perusahaan bisa mengalami kerugian. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang harga pokok akan membantu bisnis dalam membuat keputusan harga yang strategis. Kemudian ada metode penentuan harga pokok. Yang pertama, metode biaya langsung. Itu akan menghitung harga pokok berdasarkan biaya yang dapat didistribusikan langsung ke produk atau jasa. Dalam perhotelan ini termasuk biaya makanan, minuman, dan layanan yang diberikan kepada tamu. Metode biaya langsung ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang biaya yang terlibat. Kemudian ada metode biaya tidak langsung yang mencakup penghitungan biaya yang tidak dapat didistribusikan langsung ke produk, seperti penyusutan, asuransi, dan biaya administrasi. Metode biaya tidak langsung ini juga memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai pengeluaran dan membantu dalam perencanaan anggaran secara keseluruhan. Kemudian juga ada metode rata-rata yang menghitung harga pokok dengan menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan membaginya dengan jumlah unit yang diproduksi atau dijual. Metode ini sering digunakan ketika biaya produksi bervariasi dan membantu dalam menciptakan harga yang stabil dan mudah dipahami. Analisis keuntungan. Perhitungan margin keuntungan. Margin keuntungan ini merupakan selisih antara harga jual dan harga pokok produk. Untuk menghitungnya, formula yang digunakan adalah harga jual dikurangi harga pokok dibagi dengan harga jual kali 100%. Margin yang sehat akan membantu dalam mengidentifikasi apakah bisnis tersebut menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menopang operasi dan pertumbuhan. Selanjutnya juga ada analisa titik impas yang akan menentukan titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga tidak ada laba maupun rugi, dan menggunakan rumus biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Bisnis dapat mengetahui berapa banyak unit yang perlu dijual untuk menutupi biaya. Memahami titik impas ini juga sangat penting untuk pengambilan keputusan. Strategi penetapan harga ini melibatkan penentuan bagaimana produk atau jasa akan dihargai berdasarkan harga pokok, permintaan pasar, dan persaingan. Strategi juga dapat berupa penetapan harga premium untuk membedakan produk atau penetapan harga penetrasi untuk memasuki pasar baru. Penetapan harga yang efektif dapat meningkatkan pangsa pasar dan profitabilitas. Selanjutnya, dampak pasar ini akan menentukan persaingan harga. Persaingan harga ini merupakan taktik yang digunakan oleh bisnis untuk menetapkan harga produk berdasarkan harga yang ditawarkan oleh pesaing. Di dalam industri perhotelan, persaingan harga dapat mempengaruhi strategi pemasaran. Memahami harga pesaing juga dapat membantu bisnis untuk menetapkan harga yang kompetitif dan menarik bagi konsumen. Perubahan permintaan dapat disebabkan juga oleh sejumlah faktor, termasuk tren konsumen, musiman, dan kondisi ekonomi. Analisis terhadap perubahan ini juga penting untuk menyesuaikan strategi penetapan harga dan memastikan kelangsungan bisnis. Bisnis harus mampu beradaptasi dengan perubahan permintaan untuk tetap relevan di pasar. Terima kasih, sekian dari materi yang sudah saya jelaskan dan kita bahas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.